Jadi berbicara soal pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, sejatinya dan sudah secara jelas di dalam peraturan daerah Kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di dalam pasal 10 ayat 1 poin C secara jelas disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk berjualan ataupun berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi di situ sudah secara jelas disebutkan bahwa para pedagang kaki lima sebenarnya dilarang untuk berjualan di pinggir jalan. Tetapi di dalam peraturan yang sama di pasal 10 ayat 2 disebutkan ada semacam pengecualian di situ, di mana di situ disebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 10 ayat 1 huruf C, R, dan huruf S dikecualikan bagi orang atau badan yang telah memperoleh izin dari kepala daerah ataupun pejabat yang ditunjuk. Jadi di sini ada pengecualian terhadap orang-orang ataupun badan-badan yang telah mendapat izin dari kepala daerah ataupun pejabat yang ditunjuk. Jadi sejatinya pedagang kaki lima sebenarnya bisa untuk berjualan di pinggir jalan ataupun di badan jalan, tetapi dengan catatan harus memperoleh izin dari kepala daerah ataupun pejabat yang ditunjuk. Nah, setelah saya mengecek bagaimana prosedur untuk memperoleh perizinan tersebut, ternyata prosedurnya sangat rumit, sangat susah, sehingga kenapa saya melihat para pedagang kaki lima lebih memilih untuk berjualan tanpa izin, karena mereka pasti menilai bahwa prosedur untuk memperoleh izin sangat sulit. Dan itu berdampak kepada para pedagang kaki lima sering kalau kita lihat sering dikejar oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, ini kita juga melihat akan sangat berdampak terhadap keselamatan dari pedagang kaki lima tersebut begitu di saat dikejar oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi alangkah baiknya prosedur untuk memperoleh izin dari kepala daerah itu dipermudah agar kemudian para pedagang kaki lima memiliki kemauan untuk memperoleh izin tersebut dengan melakukan pengurusan melalui prosedur-prosedur yang sudah disediakan, dan itu yang pastinya akan menjadi semacam ketertarikan tersendiri bagi pedagang kaki lima untuk memperoleh perizinan tersebut. Baik, terkait perizinan PKL untuk berdagang, menurut saya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di ruang pabrik, PKL perlu mengikuti prosedur perizinan tertentu agar dapat berjualan di area yang diperbolehkan. Nah, PKL dapat membuat izin terlebih dahulu kepada dinas terkait apabila mendapatkan informasi mengenai lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang. Nah, perizinan ini dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pedagang dalam menjalankan usaha mereka. Dengan izin resmi, PKL memiliki kepastian hukum untuk beroperasi serta membantu mencegah potensi konflik ataupun penertiban yang tidak perlu. Nah, alasan mengapa PKL tidak diperbolehkan berjualan di depan kampus untuk Surabaya. Pertama, keberadaan PKL sendiri di depan kampus seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas. Nah, area di sekitar kampus ini adalah titik yang ramai dengan aktivitas dan juga lalu lintas kendaraan yang tinggi, terutama pada jam masuk maupun jam pulang kampus, dan akan menjadi semakin padat apabila dilakukan aktivitas jual beli di pinggir jalannya. Nah, hal ini dapat memperlambat arus kendaraan dan mengganggu akses menuju dan dari kampusnya. Alasan yang kedua yakni keselamatan mahasiswa dan pejalan kaki. Nah, jalur trotoar yang digunakan oleh PKL ini sering kali menjadi tidak dapat diakses oleh pejalan kaki. Nah, sehingga mereka terpaksa untuk berjalan di tepi jalan ataupun di area lalu lintas kendaraan. Nah, kondisi ini sangat membahayakan, terutama di jalan-jalan utama ataupun area dengan kendaraan yang melaju cepat. Nah, risiko kecelakaan itu akan meningkat yang dapat membahayakan mahasiswa maupun pengunjung kampus. Nah, alasan yang terakhir yakni kebersihan dan tata lingkungan juga menjadi pertimbangan yang penting. Area di depan kampus seharusnya tertata rapi, bersih, dan nyaman. Nah, aktivitas PKL yang intens seringkali menghasilkan sampah sisa makanan atau kemasan yang berserakan, yang pada akhirnya merusak kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar kampus. Hal ini juga berdampak pada kenyamanan mahasiswa dan staf yang berada di lingkungan kampus setiap harinya. PKL yang berjualan di pinggir jalan tanpa izin sering dianggap melarang peraturan ketertiban umum, terutama yang mengatur terkait dengan tata ruang dan lalu lintas. Dari sisi hukum,
mereka berpotensi ditertibkan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban sebagaimana jelaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Jelaskan dalam pasal 10 huruf C bahwa setiap orang atau masyarakat atau badan dilarang berdagang pada bahu jalan. Secara sosial, PKL dianggap bermanfaat bagi masyarakat karena menyediakan barang dengan harga terjangkau dan aksesnya mudah, meskipun sering mengganggu pejalan kaki dan menimbulkan kemacetan. Di sisi ekonomi, PKL biasanya memilih lokasi ini karena biaya lebih murah dan lumayan rendah dibandingkan tempat yang emang berizin dan resmi. Namun, mereka tetap menghadapi resiko yakni penertiban dari Satpol PP. Namun sebenarnya PKL sendiri diperbolehkan berjualan jika diberikan izin sebagaimana dijelaskan pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan pada huruf C, R, S dikecualikan bagi orang-orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari kepala daerah tersebut. Pada kesimpulannya, PKL sendiri sebenarnya diperbolehkan untuk berdagang, namun harus memiliki izin terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih. Oke, di sini saya Nandini. Saya juga akan menjelaskan lebih lanjut juga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, yakni tentang perizinan berusaha. Seperti contoh video nantinya yang akan ditayangkan di dalam video ini, yakni kita menginterview pedagang kaki lima yang berusaha atau menjual usahanya di depan kampus Unpad Surabaya, yang dimana setelah kita interview ternyata pedagang tersebut tidak memiliki izin berusaha, sehingga izin dari usaha tersebut tidak ada. Padahal sejatinya dalam melakukan perizinan berusaha itu tidak harus offline. Di sini kita bisa langsung mendaftarkan usaha kita itu melalui online single submission atau yang biasa kita kenal sebagai OSS. Dan juga apabila kita mendaftarkan usaha kita, itu ada beberapa manfaat yang dapat kita temui, yakni salah satunya adalah sebagai sarana pelindungan hukum. Kita berjualan itu tidak tergesa-gesa dan tidak takut gitu loh akan adanya Satpol PP dan lain sebagainya, dan juga itu salah satu syarat yang seharusnya itu dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk menunjukkan kredibilitas dari dagangannya gitu, dan juga sebagai sarana promosi terkait usahanya. Ini loh, usaha kita sudah mempunyai izin berusaha dan pastinya sudah memiliki kredibilitas yang unggul sehingga kita sudah boleh berjualan di sini begitu. Jadi menurut kami itu perizinan berusaha sangat penting untuk menunjang sebuah kredibilitas, kepastian hukum, dan juga hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh usaha atau pelaku usaha. Lalu juga sudah tertera dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Bab 5 tentang pelayanan perizinan dan non-perizinan pasal 71 ayat 1 bahwasanya untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha itu pada sektor perdagangan dan perindustrian itu wajib memenuhi huruf A persyaratan dasar perizinan berusaha dan atau perizinan berusaha. Dan di mana dalam ayat 2 dijelaskan bahwasanya perizinan berusaha itu mencakup perizinan berusaha berbasis resiko dan juga perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Sehingga di dalam persyaratan dasar perizinan berusaha itu meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan juga sertifikat lain fungsi. Sehingga menurut kami itu perizinan berusaha itu sangat-sangat penting selain untuk menunjukkan kepastian hukum, tapi yang menunjukkan bahwasanya usaha tersebut mempunyai syarat di mana hal tersebut sudah layak untuk diperdagangkan dan dikonsumsi oleh khalayak umum. Begitu. Jadi menurut kami perizinan usaha di sini sangat penting, dan ayo untuk usaha pelaku usaha yang lain yang belum memiliki izin berusaha untuk segera mendaftarkan
usahanya kepada pihak yang berwenang. Kedudukan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di pinggir jalan tanpa izin dagang merupakan isu yang kompleks dan multifaset dalam konteks perekonomian informal dan tata ruang kota. Di satu sisi, PKL memainkan peran penting dalam penyediakan aksesibilitas terhadap barang dan jasa dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka seringkali menjadi solusi bagi pengangguran dan memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Namun, keberadaan mereka yang tidak memiliki izin seringkali menimbulkan masalah hukum dan sosial yang serius. Dalam banyak kasus, pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin melanggar beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang dan penggunaan fasilitas umum seperti trotoar dan jalan raya yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan lalu lintas. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan gangguan ketertiban umum, di mana trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki menjadi sempit dan sulit dilalui. Selain itu, keberadaan PKL tanpa izin dapat menciptakan persaingan tidak sehat dengan pedagang resmi yang telah memenuhi semua persyaratan hukum. Hal ini dapat merugikan pedagang yang beroperasi secara sah karena mereka harus membayar pajak dan retribusi, sementara PKL tidak. Ketidakadilan ini seringkali menimbulkan ketegangan antara PKL dan pedagang lainnya, serta masyarakat di sekitar. Di sisi lain, tindakan penertiban oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima tanpa izin seringkali dilakukan secara mendadak dan tidak manusiawi. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pedagang yang bergantung pada pendapatan harian mereka. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi pedagang kaki lima, serta menyediakan lokasi khusus untuk mereka agar tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan regulasi yang jelas, pedagang kaki lima dapat beroperasi secara legal tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk menggunakan publik. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya izin usaha dan manfaatnya bagi pedagang kaki lima juga sangat diperlukan. Dengan demikian, kedudukan pedagang kaki lima dalam masyarakat dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan saling menguntungkan bagi semua pihak.